Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Desi Ekawati SPD. Dan minggu ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Seperti apa sih fungsi komposisi dan bagaimana penerapannya pada masalah kontekstual? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini adalah gambaran proses pembuatan kertas. Jadi ada suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu yang memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurang 1. Dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x pangkat 2 dikurang 2,5x. Dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapa ton kertas yang dihasilkan? Nah, anak-anak, di sini masalahnya adalah akan dicari tahu berapa banyak ton kertas yang dihasilkan jika bahan dasar kayunya adalah seberat 200 ton. Masalah tadi bisa kita gambarkan tahapan-tahapannya seperti ilustrasi berikut. Di sini awalnya ada bahan dasar kayu yang akan diproses dengan menggunakan mesin satu yang mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurang 1 akan menghasilkan bahan setengah jadi. Kemudian diproses lagi dengan menggunakan mesin 2 yang mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x pangkat 2 dikurang 2,5x akan menghasilkan kertas. Kalau kita lihat dari awal proses kayu menjadi kertas ini melibatkan dua fungsi yang berkelanjutan. Jadi dari fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Pada matematika ini disebut dengan komposisi fungsi. Dan notasinya seperti ini, G bundaran Fx, artinya fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Masalah tadi coba kita selesaikan ya. Di tahap 1, kita menggunakan fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurang 1. X-nya kan 200. Jadi kita ganti X-nya dengan 200. Kemudian di sini 0,9 dikali dengan 200 hasilnya 180 dikurang 1 jadi 179. Nah, kemudian di tahap 2 kita akan menggunakan fungsi Gx yaitu 0,02x pangkat 2 dikurang 2,5x. Nah, di sini x-nya kita ganti dengan 179. Jadi setiap x-nya kita ganti dengan 179, hasilnya menjadi 193,32. Nah, coba ya kita bandingkan kalau kita menggunakan komposisi fungsi. Di sini kita langsung mensubstitusi fungsi X ke dalam fungsi G. Jadi setiap X yang ada pada fungsi G ini kita ganti dengan Fx yaitu 0,9x dikurang 1. Kemudian baru terakhir kita ganti X-nya dengan 200. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Maka di sini kita punya definisi, jika F dan G suatu fungsi, maka terdapat suatu fungsi H yang disebut fungsi komposisi F dan G, ditulis G bundaran F yang ditentukan dengan, jadi ini rumusannya untuk mendapatkan Hx atau fungsi hasil komposisinya adalah untuk G bundaran Fx, rumusnya adalah G dalam kurung Fx. Jadi di sini fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Dan sebaliknya, jika F dan G suatu fungsi, maka terdapat suatu fungsi H yang disebut fungsi komposisi G dan F, ditulis F bundaran G yang ditentukan dengan, jadi untuk Hx yang baru jika yang dikomposisikan adalah G dan F, yaitu G bundaran X, rumusnya adalah F dalam kurung Gx. Di sini artinya fungsi G dilanjutkan ke fungsi F. Di sini ada pertanyaan, apakah F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx? Yuk sama-sama kita buktikan ya. Misalkan ada fungsi Fx-nya adalah 2x tambah 1 dan fungsi Gx-nya adalah x pangkat 2 tambah 3x dikurang 1. Di sini kita tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx.
Yang pertama untuk F bundaran GX rumusnya adalah F dalam kurung GX. Jadi pertama kita ganti dulu GX-nya dengan X pangkat 2 tambah 3X dikurang 1. Kemudian di sini fungsi F-nya kan 2X tambah 1. Jadi sekarang posisi X-nya itu tergantikan dengan X pangkat 2 tambah 3X dikurang 1. Seperti ini. Kemudian kita kalikan 2 dengan X pangkat 2 tambah 3X dikurang 1. Hasilnya jadi 2X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 2 lalu ditambah 1. Yang bisa kita hitung adalah min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Jadi hasilnya 2X pangkat 2 tambah 6X dikurang 1. Kemudian untuk G bundaran Fx rumusnya adalah G dalam kurung Fx. Berarti kita ganti dulu Fx-nya dengan 2X tambah 1. Kemudian fungsi G-nya itu kan ini X pangkat 2 tambah 3X dikurang 1. Jadi posisi X-nya ini akan kita ganti dengan 2X tambah 1. Seperti ini. Nah kemudian kalau pangkat 2 ini kan artinya dikalikan sebanyak 2 kali ya. Untuk 2X dikali 2X hasilnya 4X pangkat 2. 2X dikali 1 hasilnya adalah 2X. 1 dikali 2X hasilnya adalah 2X. Dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Sementara 3 dikali 2X hasilnya adalah 6X, dan 3 dikali 1 hasilnya 3, baru kemudian dikurang 1. Nah, yang bisa kita jumlahkan adalah yang sejenis 2X tambah 2X, hasilnya 4X, dan terakhir di sini 4X bisa kita jumlahkan dengan 6X, jadi 10X, dan 1 tambah 3 dikurang 1 hasilnya adalah positif 3. Jadi hasilnya 4X pangkat 2 tambah 10X tambah 3. Nah, di sini ternyata F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi kalian jangan sampai salah menuliskan rumus fungsi untuk F bundaran G atau G bundaran F ya. Ini ada contoh lain. Misalkan kita punya fungsi Fx adalah 2X dikurang 1 dan Gx-nya adalah 4X tambah 5. Tentukan F bundaran Gx, F bundaran G3, G bundaran Fx, dan G bundaran F negatif 2. Untuk nomor 1 dan 3 berarti di sini hanya sampai di rumus fungsinya. Untuk di nomor 2 dan 4 berarti kita menghitung nilai fungsinya. Sekarang kita bahas satu-satu mulai dari F bundaran Gx. Rumusnya adalah F dalam kurung Gx. Kita ganti Gx-nya dulu dengan 4X tambah 5. Kemudian fungsi F-nya kan 2X dikurang 1, tapi X-nya kita ganti dengan 4X tambah 5. Kita kalikan 2 dikali 4X 8X, 2 dikali 5 10, kemudian dikurang 1 hasilnya 8X tambah 9. Sekarang untuk yang kedua F bundaran G3. Sebelumnya kita sudah mendapatkan F bundaran Gx-nya adalah 8X tambah 9. Ini rumus fungsinya. Kalau yang ditanya F bundaran G3 berarti kita tinggal ganti X-nya dengan 3. Jadi 8 dikali 3 hasilnya 24, ditambah 9 hasilnya 33. Berikutnya, yang ketiga, kita mau tentukan G bundaran Fx. Rumusnya G dalam kurung Fx, berarti kita ganti dulu F-nya dengan 2X tambah 1. Kemudian, fungsi G-nya kan 4X tambah 5, berarti posisi X-nya itu kita ganti dengan 2X dikurang 1. Kita kalikan 4 dikali 2X 8X, dan 4 dikali 1 adalah negatif 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 8X tambah 1. Sementara untuk G bundaran F negatif 2, kita sudah punya hasil sebelumnya. G bundaran Fx adalah 8X tambah 1 ini. Berarti untuk G bundaran F negatif 2, kita tinggal ganti saja X-nya dengan negatif 2. 8 dikali negatif 2 hasilnya negatif 16, ditambah 1 hasilnya negatif 15. Oke, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Silahkan kerjakan 4 soal berikut ya. 2 soal menentukan rumus fungsi dan 2 soal lagi menghitung fungsi komposisinya. Selamat mengerjakan.